iya. Kita advokat yang dakwah hukum secara hukum positif dan dakwah secara hukum Islam. Berlari di dua kaki. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Hari ini hadir orang luar biasa di tempat kita ini. Siapa lagi kalau bukan sosok inspiratif ini, Zulhendra Khatib Bandaro. Gelar beliau akademisnya adalah Sarjana Hukum Islam dan Certificate Mediator. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Ustadz. Gimana? Alhamdulillah. Ustadz seorang seorang mediator, kemudian advokat, motivator begitu. Saya ingin tanya dahulu dari sisi motivasi nih. Apa kira-kira tagline hidup Ustadz nih? Moto hidup Ustadz apa nih? Iya. Terima kasih, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Secara garis besar Ustaz tagline kita mungkin nggak jauh berbeda. Apa tuh Ustaz? Ustaz juga khairun nas mayyanfa'un nas. Masya Allah. Sebaik kita itu adalah bermanfaat untuk manusia. Karena semuanya gini. Seorang advokat juga bermanfaat untuk manusia. Bermanfaat ya. Menegakkan keadilan. Apalagi istilahnya advokat itu adalah officium nobile, pekerjaan yang sangat mulia, profesi yang sangat mulia. Begitu ya? Ya, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Mediator juga seperti itu, gitu kan? Bagaimana kita memediasi, mendamaikan orang yang berkonflik, orang berperkara, orang bermasalah dan sebagainya. Lalu juga sebagai seorang motivator, bagaimana kita juga bermanfaat lah, memotivasi agar orang bersemangat dalam hidup, mencapai tujuan dalam hidup ini, dan juga sebagai dai. Sebagai mubalik, dia juga bermanfaat untuk umat lah. Iya, benar ya. Itu bagaimana prinsipnya, singkat saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, Masya Allah, dahsyat sekali dan sebuah prinsip yang amat mulia yang mesti kita lewati Ustaz ya. Masya Allah. Ustadz kan juga dulu seorang wali nagari ya. Wali nagari, saya tidak sebutkan nama daerahnya. Yang ingin kita tanyakan itu berarti Ustadz sudah melewati ujian tahapan seorang pemimpin. Tiga prinsip seorang pemimpin itu apa sih Ustadz yang memang harus kita bagi nih? Ya, kembali lagi pada prinsip pertama tadi. Yang pertama ketika sebagai seorang pemimpin, memang alhamdulillah 2014, 2020 kami sempat dipercaya sebagai seorang wali nagari gitu. Gitu kan. Pemimpin masyarakat di tataran terendah, pemerintahan terendah lah di Indonesia. Alhamdulillah. Sempat kita jalani satu periode selama 6 tahun dan di situ ya prinsip kita itu kita juga bermanfaat lah untuk masyarakat kita. Yang penting bisa membantu dari sisi peningkatan kesejahteraan, membantu dari sisi pembangunan perekonomian masyarakat dan sebagainya. Ya prinsip itu seorang pemimpin, bagaimana kita memimpin masyarakat kita, bagaimana kita memotivasi masyarakat kita. Betul. Ya artinya dari segala lini lah kita bisa motivasi dan ya terpenting itu juga kita bisa jadi pelayan masyarakat lah. Jadi pelayan masyarakat. Pemimpin itu seperti itu. Pemimpin itu bukan sebenarnya orang yang memang secara posisi kita di atas. Betul. Secara posisi kita di atas, seperti kata pepatah, didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang. Tetapi pada prinsipnya kita adalah pelayan masyarakat sebenarnya. Pada prinsipnya itu kita seorang pelayan masyarakat. Masya Allah. Betul ya. Ya lengkap lah Ustadz ya, motivator ya, pemimpin ya juga ya. Tapi jelas dalam kehidupan ini pasti melewati arah rintangan kayak pendaki ya Ustaz ya. Pasti Ustaz. Tapi ada yang mulus. Tidak ada yang mulus. Dan itulah membuat karakter kita makin dewasa ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, pernahkah Ustaz di dalam memimpin itu dapat sebuah mungkin hadiah tertentu atau prestasi tertentu begitu? Ya, ketika kita menjalani sesuatu, kita pasti mendapatkan reward satu dan juga mendapatkan punishment, gitu kan. Reward dan penghargaan dan ada juga yang namanya ya semacam sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Betul. Seperti yang namanya kita sebagai pelayan masyarakat dan masyarakat tidak terpuaskan dengan apa yang kita lakukan selama ini, masyarakat tidak senang, ada sekelompok orang mungkin yang tidak suka dengan apa kebijakan yang kita lakukan, pasti ada satu. Yang kedua sisi reward sendiri, alhamdulillah. Ketika kami dipercaya sebagai wali nagari 2019 sempat
Ya. Di reward terbesar mungkin bagi kami atau bagi saya sendiri di masa jabatan adalah ketika dipercaya sebagai delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia internasional. Delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia. Tingkat internasional. Masya Allah, saya ucapkan selamat. Allah, aduh ini ya. Diutus oleh Menteri Desa. Kemana sih, Sa? Diutus oleh Menteri Desa ke negara Thailand selama 10 hari. Oh, Thailand 10 hari. Ada 3 orang kepala desa di Indonesia waktu itu. Perwakilan 3 kepala desa di Indonesia. Dan salah satunya adalah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Dari Maluku, dari Bangka Belitung. Maluku dan Bangka Belitung. Alhamdulillah kita satu dari Sumatera. Satu dari Sumatera Barat ya. Dan dari 880 wali negari yang ada di Sumatera Barat. 880 wali negari dan ustadz yang terpilih. Nah, itu semacam penghargaan yang atau reward yang boleh dikatakan ya, itu tidak hanya ustadz yang membanggakan, ternyata kepala desa ustadz sekelas wali negari. Betul. Kita juga bangga tuh sebagai warga Sumatera Barat tuh kan, alhamdulillah ya. Ya, betul. Ustadz sebagai advokat. Ya, advokat. Seberapa penting menurut Ustadz advokat itu? Ya, advokat itu adalah profesium nobile, pekerjaan yang sangat mulia. Pekerjaan yang sangat mulia. Sangat mulia. Di mana letaknya, Ustaz? Letak di mulia itu adalah bagaimana kita memposisikan keadilan itu. Memposisikan keadilan, oke? Memposisikan keadilan. Bagi pencari keadilan masyarakat yang dengan kondisi seperti hari ini dalam tanda kutip gitu kan, keadilan itu susah didapatkan, bahkan ada adaging yang mengatakan kebenaran itu adalah mutlak miliknya Allah. Keadilan itu relatif. Nah, relatif tergantung. Ya, tergantung gitu kan. Ya, apalagi dengan kondisi kita hari ini gitu kan. Nah, itu makanya kita sebagai advokat, saya sebagai advokat ya termotivasi itu bagaimana membantu masyarakat untuk mencari keadilan, menetapkan keadilan itu sesuai dengan tempatnya, bukan membela yang salah, tetapi menempatkan keadilan pada tempatnya. Jadi jangan salah memaknai pengacara berarti kan Ustaz ya, tapi menempatkan keadilan sesuai dengan tempatnya dan porsinya. Seperti ini Ustaz. Ada advokat membela koruptor. Iya. Ada advokat membela narkoba, membela pembunuh, pencuri dan sebagainya. Itu bukan membenarkan pekerjaan mereka. Oh, nah ini harus tahu kita nih. Berarti setiap pencari keadilan, mau pembunuh, mau perampok, mau narkoba, siapapun, kita harus memandu dia agar tegak keadilan. Iya. Itu. Ya, jadi artinya bukan karena orangnya, tapi karena pekerjaannya, karena perbuatannya itu kita tempatkan. Yang ini, contoh, dia membunuh atau dia mencuri lah. Dia mencuri karena apa? Karena mungkin ada di belakangnya, ya mungkin anaknya yang nggak makan. Iya. Ada ibunya sakit. Berarti yang melatar belakang harus sampai ke situ kajian kita. Nah, ini kita tempatkan. Nah, seperti contoh pencuri dia dihukum 10 tahun penjara atau tuntutan jaksa 10 tahun, contoh seperti itu gitu kan. Nah, menurut kita sebagai advokat, sebagai pengacara atau penasihat hukum, apakah wajar nggak dia dapat tuntutan 10 tahun penjara? Nah, ini kita kaji. Oh, ini yang kita posisikan dia berapa harusnya hukuman itu dia dapatkan. Jadi ini benar-benar kita memurnikan pikiran kita dari berbagai bangsa, etnis, agama, pokoknya siapapun orang yang cari keadilan kita harus berporos kepada hati nurani. Ya betul ya. Satu, yang kedua, saya memposisikan diri juga sebagai dakwah. Dakwah langsung. Ini kita khutbah di masjid, kita ceramah di masjid di atas mimbar dengan jamaah yang ribuan. Bisa nggak kita yakinkan dari ribuan atau minimal ratusan atau puluhan orang itu bakal ngikutin apa yang kita sampaikan? Belum tentu. Tapi contoh, ketika hari ini kita membela kepentingan klien kita atau membela mungkin pencuri dan sebagainya, yang kita tahu kita dampingi mereka terus. Betul ya. Nah, mungkin selama ini mereka tidak sholat, mereka nggak puasa, nggak bisa baca Al-Quran, karena kita di samping mereka, karena kita mendampingi mereka sebagai advokatnya, sebagai pengacaranya, kita bisa sampaikan, ya Bapak kalau mau menempatkan posisi Bapak untuk sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum yang harus Bapak, yuk kita sholat sama-sama. Oh iya benar ya. Yuk kita ngaji. Iya. Bapak puasa sekarang. Iya betul. Dan orang ketika dia benar-benar rasa terbela, hatinya jadi lembut ya Ustaz ya. Kita advokat itu kan tidak hanya hari ini walaupun kita lihat Ustaz, advokat itu kan sekedar
membantu di persidangan, membantu proses persidangan secara litigasi, tapi jarang advokat itu yang benar-benar mereka mau mendampingi kliennya dari sisi religiusnya. Ini dia. Benar ya. Jadi memang harus banyak juga ustadznya jadi advokat ini. Harus banyak. Ustadz, terima kasih Ustadz jadi advokat nih. Amin. Sebelum paham kami mungkin agak ini yang harus kita kita rubah stigma seperti ini. Stigma karena kan bicara membela yang salah, membela pencuri, membela koruptor, membela bodoh, tidak. Tapi kita bagaimana menempatkan posisi hukuman mereka itu sesuai dengan apa? Iya, betul ya. Dalam agama kan juga ini ya disuruh kita kan menegakkan keadilan. Dan bukan tegakkan keadilan kepada orang baik-baik saja, bukan begitu ya. Tapi siapapun mencari keadilan, tegakkan keadilan itu ya. Orang jahat itu mereka kan juga harus mendapatkan hak mereka. Betul ya. Jadi pembunuh juga harus mendapatkan hak mereka. Betul ya. Gitu Ustaz. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Tapi riharau rintangan terhadap advokat itu berarti apa namanya? Tentu juga banyak lika-likunya ya Ustaz. Pasti banyak liku-likunya. Tapi sampai hari ini ancaman-ancaman dari pihak sebelah belum ada insya Allah ya. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada Ustaz. Ya, dengan gaya teduhnya Ustaz mah orang pada redup keduanya nih. Insya Allah Ustaz. Tapi Ustaz, ini Ustaz kan sarjana hukum Islam ya. Setelah itu Ustaz mendapat tadi gelar advokat sertifikat mediator ya. Nah, ini apa pula bedanya dengan advokat? Apakah advokat ini pekerjaan atau gimana? Ya, profesi Ustaz. Profesi advokat adalah profesi, sertifikat yang mediator juga sebagai seorang profesi. Jadi dia beda atau memang harus dilakukan advokat itu? Ya, orang menganggap mungkin beda. Antara advokat dengan mediator mungkin beda. Iya. Walaupun sebenarnya kalau advokat itu dikatakan sebagai 4 pilar penegak hukum. Posisi kita sama. Hakim, polisi, hakim, jaksa, advokat. Sama 4 pilar penegak hukum. Nah, itu kita sisi advokat. Nah, di sisi mediator sendiri adalah kalau bahasanya mediasi, bagaimana memediasi orang mendamaikan. Nah, kalau advokat mungkin kita berada pada satu sisi, kepentingan klien kita. Iya. Kepentingan klien siapa yang memberikan kuasa kepada kita itu yang kita bela. Nah, kalau mediator kita membela kepentingan mereka berdua. Contoh, ini kan banyak nih Sat. Iya. Apalagi ini kita dengar nih kemarin pasca Idul Fitri nih banyak pasangan yang cerai. Iya betul. Karena mungkin faktor reuni dan sebagainya gitu kan. Iya. Itu kan banyak perkara. Betul. Bukit Tinggi aja, PA Bukit Tinggi sampai hari ini terakhir kita dapat informasi sudah sekitar 400-an perkara perceraian. 1 bulan. Ya sampai hari ini, terhitung sampai hari ini. Sampai dari Januari sampai bulan ini. Bulan Juli. Ya, sebentar Ustaz, kita potong. Apakah dari beberapa pengalaman Ustaz perceraian itu makin menurun atau meningkat? Meningkat. Oh, meningkat ya. Nah, meningkat. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, jadi ketika mereka bercerai, ya bagaimana kita upayakan mereka nggak pisah. Nah, itu fungsi dari mediator itu. Iya, betul. Bagaimana kita damaikan, mereka rujuk lagi. Iya. Mereka sama-sama membesarkan anak, sampai sama-sama menjadi rumah tangga. Nah, kalau sebagai advokat tentu kita ke jalur hukum. Kita dampingi secara hukum. Ya, kita cerai dulu gitu kan ya. Kita dampingi mereka supaya mereka berpisah gitu. Iya. Tapi ketika posisi sebagai mediator, kita satukan mereka kembali. Dan sangat pas dengan posisi Ustadz sebagai mediator kan. Betul. Itu makanya ketika ada klien yang datang ke kita, ya kita usahakan mereka dulu ya damai dulu, mediasi dulu dan sebagainya. Ketika nggak bisa lagi temu untuk berdamai, terujuk ya dah. Mau nggak mau ya karena memang kondisi sikap dan sebagainya dah kita pisahkan. Dari pengalaman Ustadz ini, ketika pasangan itu didamaikan, apakah kadang-kadang gara hal-hal sepele saja atau gimana? Sebenarnya persoalan di rumah tangga itu biasa. Dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Yang diselesaikan itu masalahnya bukan rumah tangganya. Tapi masalahnya yang diselesaikan bukan rumah tangganya. Oh iya. Iya, kalau selesai rumah tangganya sedekah dong. bukan rumah tangga, masalahnya selesaikan. Fokus kepada masalah. Nah, itu ya pola yang kita terapkan dalam mediasi kita. Bagaimana ya kita cari dulu akar masalah seperti apa nih masalah mereka. Apakah pertengkaran gitu kan, rata-rata gitu kan. Biasanya yang masuk ke pengadilan atau yang kita mediasi dan sebagainya itu perkara mungkin karena pertengkaran terus menerus, karena faktor orang ketiga. Yang ketiga ini juga ada 2 versi nih Ustaz. Apa tuh Ustaz? Internal dan eksternal. Internal itu karena ada faktor keluarga, misalnya mertua terlalu ikut campur dengan urusan menantu, mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Nah, itu internal gitu kan. Ya? Eksternalnya baru orang ketiga selingkuhan dan sebagainya. Nah, ini kita cari jalan keluarnya. Sebenarnya bisa.
Bisa kita selesaikan dengan saya dalam setiap mediasi yang kita lakukan, Ustaz. Saya memakai pola forward looking. Forward looking. Ya, melihat ke depan. Oh iya iya. Ya, kalau masalah Iya iya. kita baca, kalau masalah kita ungkit-ungkit, pasti muncul lagi sakit hati. Yang lama biarlah berlalu. Walaupun sebenarnya watan zona suma qadamat seligat gitu kan, yang telah berlalu gitu kan, sekedar evaluasi aja. Betul ya. Yang kita ulangi lagi ya, ke depannya yang kita perbaiki. Gitu ya, Masya. Forward looking, kacamata nilai forward looking istilahnya gitu dalam bahasa mediasi kita gitu kan. Ya, bagaimana anaknya ke depan seperti apa, ketika dia bangun nggak ada lagi orang tuanya lengkap di sampingnya. Ketika dia mau bermain sama orang tuanya lengkap, hanya satu orang tua atau ibu atau ayah saja yang ada. Saya jadi menarik nih. Kata apa, jurus apa yang Ustaz pakai paling ampuh ketika mendamaikan mereka? Ya, itu forward looking tadi. Forward looking ya. Ya, saya lebih mengedepankan ya anak sebenarnya. Anak ya. Karena setiap ada pasangan yang bercerai, setiap pasangan berpisah itu yang ngerasain akibatnya siapa? Iya iya, anak-anak ya. Ayah atau suami ketika dia bercerai dia bisa nikah lagi, Bisa dapat bini baru, dapat istri baru, dapat suami baru bagi perempuan. itu juga dapat suami yang baru. Anak gimana? Betul. Ayahnya tetap itu Ayah dan ibu tetap itu. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan anak ada nggak? Mantan anak nggak ada. Mantan ayah ada nggak? Nggak ada. Mantan ibu ada nggak? Nggak ada. Itu makanya jeritan anak itu harus kita dengar. Waduh, luar biasa nih. Waduh. Gitu, Ustaz. Iya iya iya. Karena ke depannya yang mau tumbuh dewasa itu kan anak, yang mau berkembang itu kan anak. Berarti mereka luluh pada posisi itu. Ya, di posisi anak. Itu makanya dalam setiap mediasi, biasanya saya mediasi itu saya tidak selesaikan dalam 1 hari. Bertahap ya. Ada 2-3 kali pertemuan. Saya tanya, ada nggak punya anak bayi, anak kecil, bawa anaknya di ruangan mediasi. Oh gitu. Itu kenapa tidak sekali selesai? Ya karena gini, Ustaz. Kita ini mau mendamaikan mereka. Nggak mungkin kan kita terlalu waktu sempit. Artinya meredakan emosi yang masih panas ya. Oh iya iya. Kayak inilah ya, besi kalau begitu panas dicelupkan langsung mengelupas. Nah, itu makanya kita beri waktu gitu kan. Iya benar, memang Allah itu kan membolak-balikan hati. Masya Allah, memang tidak salah dapat gelar sertifikat mediator ya. Itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Oh, berarti berlaku seluruh Indonesia dong. Seluruh Indonesia. Kita bisa buka jasa. Kebetulan untuk mediasi sendiri saya di pengadilan khusus untuk mediasi, Ustaz ya. Saya di pengadilan agama. Pengadilan agama ya. Dan pengadilan agama Payakumbuh. Berarti memang ditempatkan 2 posisi di pengadilan itu, Ustaz? Saya yang minta ke sana. Oh, saya. Oh, ya, karena ketika kita disertifikasi oleh Mahkamah Agung, di mana pengadilannya? Di mana bukan di pengadilannya seluruh Indonesia bisa. Oh iya. Kita nunjuk kemana yang dekat dengan kita lah ya. Ya, bisa kita jangkau. Kalau nanti Ustaz pindah ke Papua ya di Papua lah, bisa jadi. Tapi janganlah Ustaz, janganlah orang baik Ustaz, jangan pindah lah Ustaz. Oh iya, ini menarik Ustaz. Berarti ini ya mediator itu, tapi selama ini berapa persen yang gagal, yang nggak mau, yang harus berujung kan kayak gini nih, terbayang ketika mereka didamaikan nggak mau, oke, berarti kita nanti damping mereka ke pengadilan. Ya artinya ketika di mediasi tidak berhasil, mereka lanjut ke persidangan ya, lanjut persidangan gitu kan. Nah rata-rata Ustaz, ya sebenarnya gini, orang ngajuin perceraian ke pengadilan itu karena udah terlalu penuh gitu kan, ya terlalu penuh. Dikasih ruang dikit udah lapang. Nah, tapi rata-rata alhamdulillah lah dari mediasi yang kita lakukan, ya kita nggak bisa presentasikan, tapi ternyata ada juga lah beberapa pasangan yang berhasil kita damaikan. Jagonya mediator. Tanya Ustaz Hendra. Iya jagonya mediator ya, mediator nih. Kita ngiklan dulu Ustaz. Siap. Kalau bagi Bapak Ibu yang merasa ya butuh dampingan untuk mediator, Ustadz Hendra insya Allah bersedia. Gimana pola yang mereka harus lakukan apa nih Ustadz? Karena kan tadi lihat ya, angkanya itu tinggi, tapi kadang orang bingung, langsung ke pengadilan agak ragu-ragu. Kalau mau cerita kepada siapa bingung juga. Kayaknya pas sama Ustadz Hendra. Caranya gimana sih Ustaz? Kunci utama untuk mediasi itu ada namanya persetujuan, agreement mediate. Mediate. Setuju nggak mereka berdua untuk dimediasi? Ya kalau cuma hanya satu orang, sementara pas yang satu lagi nggak mau, pihak yang satu lagi nggak mau dimediasi, ya nggak bakalan titik temu.
Nah, yang pertama saya tekankan dulu, saya akan datang klien nih kepada kita nih ke kantor kita. Kebetulan saya kan kantor Ustaz di mana? Saat ini masih di rumah. Di rumah, oke. Ya, Berarti bisa dihubungi nomor nanti ya. Nanti kita tulis. Ya, siap. Sebutkan aja Ustaz, nanti kan ada orang tanggung-tanggung nonton. Saat ini kita buka kantor hukum Zulhendra SI Certificate Mediator dan Rekan di Lundang Nagari Panampuang. Oh, Panampuang. Agam. Ini masih di rumah. Ya, nanti kalau yang mau butuh ini di komen di bawah, nanti kita kirim nomor handphone ya. Betul. Jadi ketika datang klien yang datang ke kita untuk mencari keadilan, untuk yang bermasalah dan sebagainya, datang pada kita pasti yang bermasalah. Nggak mungkin kan mereka damai-damai datang ke kita, nggak mungkin. Nah, mereka datang ke tempat kita untuk mencarikan jalan keluar dari solusi dari permasalahan yang mereka alami, dan kita tanya dulu mau nggak kita mediasi. Nah, itu makanya saya minta dulu agreement media tadi, persetujuan mediasi. Nah, beda itu ketika kita secara di mediator profesional gitu kan. Kecuali kalau kita mediator di pengadilan, itu pertama itu kan dipilih oleh para pihak. Ketika sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, setiap apapun perkara yang masuk ke pengadilan, itu harus dimediasi terlebih dahulu. Nah, sebelum sidang. Itu mediatornya memang diserahkan oleh hakim kepada mediator. Mediator itu kan ada dua, Ustaz. Mediator hakim. 7 negara? Mediator hakim dan non hakim. Oh iya, Ustaz yang non hakim. Kita yang non hakim. Oh iya. Nah, itu diserahkan oleh hakim kepada para pihak. Oh iya. Mau milih hakim yang mediator atau yang non hakim. Oh ya, benar. Ketika mereka pilih kita, ya dah. Betul. Kita bertemu dalam ruangan seperti ini, kita mediasi mereka. Tapi kan sebenarnya mediator ini bukan perkara cerai aja kan? Bukan. Jadi kan ada orang bersengketa masalah tanah, pusaka segala macam ya kan? Oh iya, benar. Kalau sudah tidak lagi buntu di mediator itu, kita muncul ke hukum ya baru. Nah, itu makanya saya juga punya cita-cita nih, Ustaz. Apa tuh, Ustaz? Saya mau bikin sebuah lembaga mediasi. Lembaga mediasi di tingkat nagari. Keren juga ya. Karena gini, ini kan di nagari kan banyak persoalan-persoalan nih. Iya. Ide banyak bagus, Ustaz. Persoalan-persoalan, konflik-konflik gitu kan. Apalagi ketika kita sebagai wali negari dulu waktu itu, kita sempat menjabat sebagai wali negari, kan banyak permasalahan. Kita selesaikan di tingkat nagari. Cuman persoalannya, kelemahannya adalah tidak berbadan hukum. Tidak berbadan hukum dan hasil mediasi kita tidak punya kekuatan hukum. Betul. Nah, karena ketika masalah, bagaimana kita minimalisir? Nggak ada lagi perkara-perkara yang masuk ke kepolisian. Betul. Artinya kita legalkan lembaga mediator nagari ini secara hukum. Nah, bagus juga, Ustaz. Dan malah ini keren sekali nih, Ustaz. Jadi memang sebelum ke kepolisian kita di mediator dulu. Sebenarnya polisi terbantu dengan ini. Terbantu. Sekarang kan di kepolisian juga ada apa namanya restoratif justice gitu kan, sama itu juga sama ya. Polisi masyarakat juga. Ya, bukan. Restoratif justice itu kan bagaimana ya perkara itu bisa diselesaikan secara mediasi, secara damai. Oh iya, damai ya. Ya, artinya ada pencurian, ketika korban mau memaafkan, ketika pelaku mau mengembalikan, ya udah selesai. Betul. Saya punya pengalaman, Ustaz. Ada polisi ibunya dicuri orang. Ini menarik kisah ini nih. Ini saya tidak sebutkan daerahnya tapi saya sangat kenal. Ibunya seorang anaknya polisi. Bapaknya punya karet dicuri orang. Ternyata sang polisi ini bilang kepada bapaknya, jangan adukan ke polisi, kasihan dia. Wah, ini bagi saya tuh. Karena kalau sudah hukum, bicaranya hukum nanti kalau sudah di meja hijau katanya kan. Karena hukum itu melihat perbuatan, tidak melihat siapapun. Tidak melihat siapa dan tidak melihat kerugian. Iya, walaupun itu nenek-nenek kalau salah secara hukum. Ya, walaupun yang dia curi cuma 1 juta. Tetapi karena perbuatan mencurinya itu, perbuatannya itu yang dihukum. Iya. Itu makanya kita upayakan itu. Iya, benar. Jadi kita minimalisir, nggak ada lagi ada. Betul. Pak polisi kita ya duduk-duduk di kantor aja. Iya. Kita selesaikan di tingkat nagari, permasalahan di tingkat kampung kita punya ini mama, kita punya alim ulama, cerita pandai, bunduk kandung di tingkat nagari gitu kan. Kenapa nggak kita duduk bersama bisa mendudukkan perwakilan itu secara bersama di satu tempat itu? Dari situ kalau tidak selesai baru dibawa ke hukum. Bahkan kalau itu ada sebenarnya Ustaz, malah itu sangat terbantu ya nanti pihak kepolisian. Kalau ada itu ya sudah, nanti ini diselesaikan dulu. Bahkan bisa minta kepolisian jangan ini dulu, kecuali hal-hal kayak teroris itu nggak bisa ini kan. Kecuali memang tidak pidana murni. Tidak pidana murni nggak bisa itu langsung ya nggak bisa. Dia bunuh mungkin kan, atau itu damai kan gitu kan. Betul. Karena perbuatannya tadi. Betul ya. Nah, termasuk persoalan-persoalan perdata kayak persoalan tanah, konflik-konflik antara batas wilayah dan sebagainya, batas-batas tanah itu kan ya kalau dibawa ke pengadilan, Ustaz.
butuh waktu yang lama, Iya. butuh biaya yang besar. Kan ada istilahnya manang jadi abu, kalah jadi abu gitu. kalau menang jadi sama arang. juga, sama Iya, juga, iya. sama juga. Iya, Nah, iya. tapi kan melalui proses yang panjang. Iya, waktu habis, pikiran. biaya habis, Betul, ya. apalagi pakai jasa advokat gitu kan. Lalu sebenarnya kalau kita advokat baik hati nih. kalau secara kepentingan kita advokat ya kita siapa yang bayar gitu kan. Benar ya. Ketika bisa kita selesaikan itu makanya keluar Perma nomor 1 tahun 2016 tadi tentang mediasi tadi. Oh, mediasi ya, Ya, betul. proses penyelesaian perkara secara cepat dan biaya yang ringan. Betul ya. Ya, cepat. Selesai hari ini, misalkan ada suatu perkara, kita mediasi, selesaikan hari ini, dapat titik temu kesepakatan kita, kita tanda tangani dalam sebuah kesepakatan, akta fundading atau perdoman, ya udah, kuat dia. Sekarang enggak bakalan lanjut lagi persidangan. Betul ya. Wah, ini sangat penting sekali bagi masyarakat kita nih, luar biasa. Ya. Ustaz. Alhamdulillah nih, dahsyat sekali menginspirasi. Kita juga baru tahu ya. Kalau kita tidak tahu ya memang apa ya kita apa ya gitu. Ternyata ini sangat penting, dahsyat sekali Ustaz. Mulia sekali, khairun nas anfa'ul linnas ya Ustaz ya. Poinnya itu, Masya Ustaz. Allah, dahsyat sekali. Poinnya itu. Poinnya situ ya. Ustaz kan Ya. gini Ustaz, berarti kalau di mediator advokat tadi sudah ini ya. Kalau di ini Ustaz, prinsip-prinsip yang memang prinsip hidup nih, bicara nih prinsip hidup kita berbagi kepada publik kita ini Ya. tentang kan banyak hal kriminal terjadi itu juga apakah mindset yang tidak terbentuk. Bagaimana pandangan Ustadz dari segi motivatornya nih? Kalau tadi di segi mediator nih kan, kalau banyaknya ya kriminal atau yang lain terjadi, apa yang mesti kita lakukan kalau kita lihat dari sudut motivator nih? Yang kurang sebenarnya edukasi hukum. Edukasi hukum. Edukasi hukum, Ustaz. Nah, karena gini, rata-rata para pelaku kejahatan itu karena mereka nggak paham, nggak tahu hukum, nggak ngerti apa yang mereka lakukan itu, Betul ya. apa dampaknya. Contoh, dia curi. Iya. Oke, dia mencuri karena desakan ekonomi. Tapi kan nggak semata-mata harus mencuri karena desakan ekonomi. Iya. Ya, karena instan tadi gitu kan. Nah, itu makanya ketika pemerintah atau kita sebagai aparat hukum atau pengambil kebijakan, stakeholder yang ada gitu kan mau mengedukasi masyarakat. Ya, pentingnya hukum. Iya. Pentingnya bagaimana akibat dari perbuatan hukum yang kita lakukan itu nggak bakal lagi kejahatan. Jadi edukasi Ustaz ya. Edukasi sebenarnya. Saya jadi terfikir sebentar ini di samping ada lembaga yang tadi mediator. Ya. Sebenarnya kalau ini kita usul ini kita bukan kesosokan ya, tapi Ya. berpikir di atas media aja kita. Maksudnya gini, kalau ada masalah-masalah yang kayak persoalan kemiskinan dan yang lain mesti juga terbaca, mungkin ada mediator atau mungkin ada lembaga lain, kita juga nggak paham nih Ustaz. Yang mungkin mengurus masalah kemiskinan, kalau itu terbaca itu kan bagusnya juga ini cepat diantisipasi sebenarnya. Nggak ada lagi kemiskinan. Iya betul ya. Ya. Betul ya. Jadi Nggak kalau lagi kemiskinan. kan karena tadi kan faktor miskin nih, Ya. maka muncul dia tidak paham, muncul akibat hukum. Kalau ada lembaga yang akan ini kan ya terdahului itu sebenarnya Ustaz. Ya, betul Ustaz. Jadi artinya tindakan preventif kita dari awal. Tindakan preventif dari awal ya. Kayak contoh ketika pelajar gitu kan, pelajar dia bawa motor ngebut-ngebutan, nggak pakai helm karena dia nggak tahu dampaknya. Karena di pelajaran sekolah nggak diajari tentang itu. Artinya Kalau dia nggak pakai helm nih, berapa dendanya, apa tilangnya kan nggak diajarkan di sekolah. betul ya. Maka kita sebagai aparat hukum lah yang lakukan itu. Kalau polisi tahunya ada pelanggaran di jalan ya stop, Iya, tilang, sidang, dan orang bayar denda. orang dianggap mengerti hukum kan begitu Ustaz. Jadi edukasi hukum ya Ustaz ya. Edukasi, karena gini, ketika aturan itu diundangkan oleh negara, maka masyarakat sudah dianggap tahu. Dianggap tahu ya, benar ya. Kan dianggap tahu gitu kan, dianggap tahu. Nah, tapi kan persoalannya masyarakat kita, rakyat kita yang ada di sekeliling kita kan nggak membaca aturan itu. Betul. Dan kalau tuh ada masuk WA pun lewat gitu aja nggak? Lewat aja. Ya kan Ustaz. Apalagi nih Ustaz,
Undang-undang itu kan banyak lembarannya, pasal-pasalnya ribuan, apalagi Undang-Undang Ombudsman Cipta Kerja itu kan ribuan pasalnya, nggak mungkin lah orang bisa baca. Sedangkan kita advokat aja, kita sebagai penegak hukum aja nggak hafal sebenarnya. Banyak itu. Kalau kita ada kasus nih pembunuhan atau kasus ini, kita cari dulu pasalnya apa nih. Betul ya. Buka dulu buku gitu kan, buka dulu kitab kita gitu kan, suci kita gitu kan, KUHP-nya sebagainya gitu kan, nggak hafal. Nah apalagi masyarakat yang awam. Iya betul ya. Nah itu makanya penting edukasi tadi. Jadi Ustaz, memang yang dibutuhkan tindakan preventif. Tindakan preventif tadi. Tapi kan semua orang harus tahu tentang hukum, berarti kan Ustaz. Ya. Nah, pertanyaan saya, kepada siapa mesti kita lakukan edukasi ini Ustaz? Dan apa caranya? Kan semua orang. Lalu dengan apa caranya Ustaz? Ya. Gini Ustaz, hukum itu dia kadang berjalan perbuatan hukum, bukan hukum. Kalau hukum tetap gitu kan, hukum tetap ya pasal-pasalnya tetap, kecuali ada perubahan undang dilakukan oleh DPR gitu kan, kayak undang hari tentang kekerasan seksual, hukum pidana, KUHP yang udah dirubah gitu, yang berlaku 3 tahun lagi gitu kan. Nah kadang perbuatan hukum itu juga sering berjalan sering waktu. Contoh, dulu kita kan nggak mengenal adanya undang-undang ITE. Oh iya benar ya. Kenapa? Kan HP nggak ada dulu, nggak ada semacam pencemaran nama baik melalui media sosial dan sebagainya. Hari ini kan berkembang terus gitu kan, pencurian secara kan sekarang elektronik elektronik gitu kan, phishing gitu kan. Iya betul ya. Dia kirim undangan aplikasi pernikahan, aplikasi belanja online gitu kan, dibuka akhirnya terkuras deh data orang kita gitu kan. Ya, nah itu makanya jadi penting kita bagaimana mengedukasi dari semua sisi itu, sisi hukum tadi. Kita edukasi tindakan preventif artinya ini loh. Ya, ketika perbuatan ini yang kita lakukan, perbuatan ini yang kita langgar, ini loh hukumannya. Iya benar ya. Edukasi tadi. Dan itu harus kita sampaikan ke semua orang. Saya jadi terpikir ini Ustaz. Kayak sekolah nih, anak sekolah, advokat go to school. Advokat go to school. Oh mantap. Ya walaupun sekarang Peradi Padang nih, perhimpunan advokat Padang udah ada namanya Peradi go to school gitu kan. Peradi go to school. Secara kelembagaan. Oh iya. Tapi secara personal kita bisa juga. Iya advokat go to school. Ya minimal sekolah-sekolah sempat kita sebelumnya. Kita nih di SD kita gimana nih? Iya. Di senami kita atau SMP tapi kita. Tapi itu butuh pasti Ustaz, butuh sekali guru dan guru mungkin menguatkan dari anak-anak memang untuk kan sekarang memang susah ya anak-anak itu dari tindakan gadget yang mereka lakukan itu kan pikiran mereka tidak seimbang dan ada mulai kalanya anak-anak itu tak separuh percaya dengan kata gurunya, beda dengan kita dulu, awas ya kalau lakukan ini nanti begini. Anak-anak sekarang kan enggak itu, tapi kalau ahli hukum yang bicara itu kata bapak yang biasa menuntut keadilan, kayak yang seru tuh Ustaz. Karena gini kita langsung prakteknya kita lihat kan. Ini lo akibat nih. Ketika kalian nih curi nih, ketika kalian narkoba, ini yang di penjara sekian. Nah, kalau di sekolah kan kita nggak diajarkan. Benar ya Ustaz ya. Ketika kuliah aja Ustaz, kita berguruan tinggi hukum gitu kan nggak diajarkan pasal-pasal. Betul ya, pasal cari sendiri dalam kitabnya. Kan nggak pernah diajarin pasal-pasal. Mencuri, hukumannya berapa kan nggak pernah diajarkan. Tapi tindakan-tindakan itu aja diajarkan gitu kan, diberikan paham. Nah ini bagaimana kita berikan pemahaman seperti itu? Ini sekolah mitra Adspen kayaknya boleh lah kerjasama. Advokat go to school bersama Adspen. Iya siap. Bapak Ibu guru sekolah nih. Siap kan? Masya Allah. Seru nih Ustaz. Oke Ustaz. Kayak melanjutnya Ustaz. Berarti baiknya memang sisi lain Ustaz itu seorang dai yang juga memang advokat bisa berdakwah dan menegakkan hukum secara dunia akhirat. Mulia sekali nih Ustaz. Dahsyat sekali. Yang terakhir Ustaz, mungkin untuk motivasi hidup, Ustaz juga seorang motivator, kita lihat dari ini Ustaz. Mungkin bisa berbagi tentang beberapa motivasi tentang semangat hidup dan tindakan-tindakan nih Ustaz. Boleh Ustaz? Setiap kita pasti sering atau pasti ada mengalami namanya kegagalan. Setiap kita pernah mengalami pernah mengalami 1 atau 2 kali gitu kan. Apakah kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam perekonomian, kegagalan dalam setiap hubungan percintaan dan sebagainya kalau berat kara gitu.
patah di tengah. Patah di tengah dan sebagainya pasti ada. Pasti ada. Ya. Bagaimana kita jatuh 2 kali, bangkit 3 kali. Aduh, dahsyat sekali. Jatuhnya 2 kali, bangkit 3 kali. Oh, benar-benar motivator nih, dahsyat. Jatuh 2 kali, bangkit 3 kali gitu kan. Jadi rasa jatuh tuh nggak kerasa lagi. Nggak kerasa lagi, udah biasa gitu kan. Bangkitnya lagi gitu Bangkitnya kan. lagi, Kan pasti itu. Motivasinya seperti itu. Yang penting keyakinan kita dalam hati. Mau nggak kita tuh bangkit. Tapi kalau kita udah jatuh ya nggak mau bangkit lagi ya terus lagi terima kenyataan jatuh itu terus kan? Ya. Betul Ustaz. Itu Ustaz. Iya Ustaz. Mungkin agak 3 lah Ustaz. Yang 2 apa nih? Ya tadi jatuh 2 kali, bangkit 3 kali. Jatuh 2 kali, bangkit 3 kali. Yang kedua keyakinan dalam diri kita. Keyakinan dalam diri kita. Kita yakin dalam diri kita bahwa rahmat Allah itu pasti ada. Masya Allah, rahmat itu pasti ada. Jadi jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Optimis judul itu. Optimis kita. Iya. Benar ya. Ya, karena gini, kadang kita berpikir nih, aduh Allah nggak sayang sama kita. Ya, benar ya. Betul ya. Kenapa kita diuji? Iya benar ya. Kan dalam Al-Quran kan jelas. Betul. Sebelum kita diuji kita dikatakan beriman dulu. Iya sih. Dan hanya orang yang tangguhnya diuji. Orang yang tangguh diuji. Karena kita pasti bisa menghadapi itu. Iya benar ya. Nah, aduh benar ya. Angin yang kencang itu kan pasti untuk mengokohkan akarnya. Akar ya. Oh iya. Jadi digoyang-goyang akarnya makin ini ya. Ini kayaknya masih nyelam lagi dia ke dalam ya. Nah, betul, yang ketiga Ustaz. Ketiga. Ya. Kita mau jadi rumput atau mau jadi kayu yang besar? Kita mau jadi rumput atau kayu besar? Iya. Betul. Kalau kita jadi rumput ya udah nggak ada angin yang menerpa kita. Iya. Dan angin pun nggak ngaruh ketika digoyang-goyang. Tapi kita di bawah. Kita diinjak-injak orang. Iya betul ya. Tapi ketika kita jadi pohon, angin menerpa kita semakin kuat dan semakin ke atas kita semakin ke atas. Kencang angin semakin kencang semakin kuat dan akan semakin kokoh. Waduh, dahsyat gitu aja nih, Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin closing statement Ustaz dalam pertemuan kita kali ini nih Ustaz, apa kira-kira Ustaz? Iya, tetap kita menjadi orang pribadi yang bermanfaat untuk manusia. Satu, dan juga pesannya kepada kita semua, kepada teman-teman semua yang dengar podcast ini. Ya, pentingnya bagaimana kita mempelajari atau membaca tentang perkembangan hukum terkini di sisi advokat kita ya. Iya. Karena gini, jangan sampai kita kena masalah hukum. Karena ketika udah sampai masalah hukum, kita terjerat masalah hukum, ya panjang proses kita lewati. Iya, panjang proses kita lewati. Ya, 2. Yang ketiga, ya kita sebagai pribadi ya dakwah tetap penting. Apalagi kita penting ya. Dakwah kita dari sisi hukum, dakwah kita dari sisi keagamaan. Bedanya gini, Ustaz. Ya. Saya pribadi sebagai advokat. Nah, bedanya kan kalau kita advokat dari perguruan tinggi Islam, ini bukan menafikan advokat dari pendidikan luar ya, dari umum itu ya. Ya, dari sisi pendidikan Islam kita bisa berdakwah secara hukum dan berdakwah secara agama ya, dua sisi dan sisi lain sisi lainnya itu sisi lainnya kita advokat kita gitu. Kita advokat yang dakwah hukum secara hukum positif dan dakwah secara hukum Islam, berlari di dua kaki. Nah, itu sisi lain kita dengan teman-teman yang lain. Itu mungkin Ustaz. Baik Ustaz, luar biasa sekali menginspirasi, terutama bagian hukum yang jarang kita bicarakan ya, dan publik juga. Kita doakan Ustaz lanjut terus langkah-langkah kebaikan, dan semoga dikokohkan masyarakat, dikokohkan Allah tentunya, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin insyaallah Ustaz. Terima kasih bagi Ustaz yang telah hadir dan bisa berbagi di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.